Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gak ada suaranya. Lapar kah Bu? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang dengan sesuatu yang ganjil. Sekali lagi salamnya hampir 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat ibu-ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus Al-Habib Muhammad Saiful Anwar Sadat Al-Madhid, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hinduan, dan para habaib yang lainnya, dan guru-guru kita yang di atas semuanya. Ada Haji Saiful, ada pemimpin daripada majelis Nurul Yakin, dan Haji dan Bapak Fairil. Kita doakan semuanya yang hadir di sini yang di atas, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah pelihara daripada segala penyakit, dijauhkan daripada musibah dan bala, dijadikan keluarganya keluarga ahli ibadah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan tak lupa juga semua yang hadir di sini yang menyumbang daripada infak daripada atas terselenggaranya acara majelis Nurul Yakin, Allah insyaallah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berdoa bersama-sama dalam akhir doa salawat habsyian atau simtud durar, antuqabilal mudniba minna bil ghufran. Antuqabilal mudniba minna bil ghufran, yang datang kepada majlis ini dengan membawa dosa yang besar, insyaallah pulang daripada majlis ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaila bima sa'al, Allah yang datang kepada majlis ini daripada pengajian rutin ini dengan daripada minta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan akhirat, keluar daripada majlis ini semua hajatnya yang dimintakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan akhirnya daripada kita ini semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu kalau kita berhubungan dengan Rasulullah maka akan kita mulia. Sesuatu jika kita berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad maka kita akan mulia. Contohnya sholawat. Atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu tersebut akan mulia. Kita bersholawat, kita hadir daripada majlis memperingati hari Nabi Muhammad, hari kelahirannya Nabi Muhammad, itu tidak menambah daripada maqam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sebelum lahir, sebelum Nabi Muhammad wujud di atas dunia, Nabi Muhammad sudah diangkat sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa gunanya kita ini bersolawat? Ya Bu, apa gunanya kita ini baca solawatan simtud durar habsyian,
memuji-muji baginda Nabi Muhammad, pakai syairnya daripada para habaib, ulama-ulama yang dekat kepada Allah, supaya kita ini menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Dengan memuliakan dengan cara apapun, dia bersolawatan, dia membantu daripada acara ini, bahkan yang memasak. Bahkan diantaranya mereka Al-Habib Munzir Al-Musawa yang memiliki daripada majelis Rasulullah yang jutaan daripada jamaahnya, ketika pertama kali mengumpulkan daripada jamaah jutaan bersolawat, dan kemudian semua orang di Jakarta, mereka di apa namanya itu, di Monas, mereka semua menangis, mereka semua khusyuk, mereka semua menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melihat dari para jamaah jutaan tersebut, hatinya daripada Al-Habib Munzir senang. Karena apa? Bisa mengajak semua jutaan manusia untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Habib Munzir malamnya tertidur dan bermimpi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau senang dengan apa yang aku perbuat, wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad tersenyum, aku senang dengan apa yang engkau perbuat, wahai Munzir. Nabi Muhammad senang. Akan tetapi wahai Munzir, dengarkan dan perhatikan, kirimkan salamku kepada Fulan bin Fulan. Aku lebih senang dengan dia daripada engkau, wahai Munzir. Aku lebih senang dengan orang ini daripada engkau, wahai Munzir. Munzir digitukan sama Rasulullah SAW dalam mimpinya. Akhirnya Habib Munzir terbangun, dan ketika majelis dimulai lagi rutinannya, maka ditanya, siapa yang namanya Fulan bin Fulan? Ditanya semua, panitia majelis Rasulullah semua ditanya. Fulan bin Fulan gak ada, bukan ustadz, bukan hafizul Quran, bukan orang-orang yang selalu pendakwah. Ternyata yang jawab daripada teman-temannya mungkin Fulan bin Fulan bin. Mungkin Fulan bin Fulan bin. Ternyata apa? Ternyata dilihat orang ini adalah orang yang membantu memasangkan karpet, memasangkan umbul-umbul, memasangkan bendera-bendera untuk terlaksana acara majelis Rasulullah SAW ketika di Monas. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat, tidak memandang daripada segala sesuatu mulia karena di tempatnya, bukan karena ada di atas mulia. Belum tentu yang di atas ini lebih mulia daripada yang di bawah. Belum tentu kita ini yang ada di atas ini lebih mulia, lebih agung, lebih hormat yang di bawah. Mungkin yang di bawah lebih afdal. So, bagaimana akhlak-akhlaknya aslafun as-salihun. Mereka mengatakan apa? Kita ini nahnu yajlisuna fi suduril majalis wa qulubuna fi safil akhir minan na'al. Kata mereka as-salafun as-salih, kita ini duduk di atas, duduk di depan ketika ada majelis-majelis ini karena apa? Karena kita ini memiliki ilmu, dilihat punya ilmu, dilihat kita ini orang tua. Akan tetapi hati kami para as-salafun as-salih mengajarkan kepada kami guru-guru kita, hati kami berada di akhir daripada saf, daripada sandal. Bukan akhir daripada saf ini, sandal paling terakhir, hati kami di sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi orang yang rendah hati dengan apa yang kita ucapkan, dengan kita yang lakukan, tetapi di sana ada cinta mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka nilainya luar biasa di pandangan Nabi Muhammad SAW. Tak perlu kita harus undang daripada kita bersedekah jutaan, bahkan miliaran, akan tetapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, penuh riya, penuh sombong. Akan tetapi segala sesuatu kalau kita niatkan untuk menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu akan luar biasa walaupun remeh di mata kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengatakan, ana
tahta dhillil arsy yaumal qiyamah ana wa man habbana. Saya ini di bawah naungannya Arsyur Rahman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Saya pasti akan selamat, saya akan mendapatkan naungan khusus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dikala manusia takut pada hari kiamat akan disiksa, akan diadili, akan menyeberangi Shiratal Mustaqim daripada pemandangan-pemandangan pada hari kiamat yaumil mahsyar. Saya mendapatkan daripada naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ana wa man habbana, dan orang-orang yang cinta kepada saya. Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, orang wali min auliyaillah, mengatakan saya dan orang-orang yang cinta kepada saya, orang yang cinta kepada mereka, Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, maka apa? Dia mendapatkan naungan juga khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau mengatakan, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Apakah kalian tidak mengetahui sesungguhnya kita ulama-ulama, kita pewaris baginda Nabi Muhammad, kita ini adalah dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menepati janji. Kita ini diajarkan untuk menepati janji. Wa muhibbuna, orang yang cinta kepada kita, orang cinta kepada dzurriyyah Nabi, orang pecinta daripada warisan Nabi Muhammad, pecinta daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mazala tahta liwana, maka dia akan selalu di bawah daripada bendera kami. Artinya apa? Dia akan selalu ditolong, dipandang oleh daripada habaib dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adakan majelis ini adalah dibacakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan daripada kisah-kisah Nabi Muhammad, dibacakan dari pujian kepada Rasulullah. Kita adakan acara Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Kita dengarkan saja cinta dengan ulama, dengan Syekh Abu Bakar bin Salim sudah mendapatkan daripada luar biasa, apalagi kita menyebutkan orang yang paling soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu hadirin wal hadirat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini berdakwah tergantung dengan kondisi kita. Kita mendapatkan ilmu, diberikan ilmu, maka apa? Dakwahnya dengan ilmunya. Kita diberikan seumpama suara yang bagus, maka apa? Kita berdakwah dengan daripada suara-suara kita. Kita diberikan kekuatan dengan kekuatan membantu daripada jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tulisan atau dengan apapun, ngajak orang untuk kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan pandangan khusus daripada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan kita insyaallah. Dengan apa? Dengan kita cinta dengan mereka, dengan kita cinta berada dan menghidupkan sunnah-sunnah mereka, mengikuti akhlak-akhlak mereka, ibadah-ibadah mereka, wirid-wirid mereka, insyaallah kita akan mendapatkan yang sama seperti mereka. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal qaum yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Wahai Nabi, ada seseorang, ada satu kelompok cinta kepada kelompok yang lain, akan tetapi ibadah mereka tidak sama. Seperti kita ini ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta apa enggak? Cinta sama Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta kepada para sahabat. Jika kita mengaku cinta kepada orang-orang yang soleh, Imam Syafi'i, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imamul Haddad, Al-Habib Umar bin Hafid, habaib-habaib, orang-orang yang soleh, tuan guru kita semua ini, kita cinta dengan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ibadah kita sama apa enggak? Enggak sama. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam ibadahnya 1000 rakaat. Pian berapa rakaat? Uringan aja sampai subuh. Sampai jam 7 sampai 8 usul di fardhu subha. Subuh dan duha. Sayyidina Ali Zainal Abidin
sholatnya 1000 rakaat. Kita tidak usah 1000 rakaat. Kita cinta dan mirip dengan beliau. Kita bangun walaupun 2 rakaat. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak perlu kita banyak ibadah, yang penting ada cinta dan mirip dengan mereka, insya Allah kita dibangkitkan. Amin. Allahumma. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semua hartanya diberikan kepada Rasulullah untuk dakwah kepada, membantu dakwah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah semua harta kita, tidak usah daripada separuh harta kita. Sedikit aja, seumpama ada kelebihan uang kita rezeki ini cukup kita makan hari ini atau kita untuk keperluan sebulan, maka apa? Sumbangkan untuk daripada dakwahnya, membantu Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Bantu mereka majelis-majelis untuk mengenalkan kepada Nabi Muhammad. Bantu mereka orang-orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan daripada madrasah, daripada pondok untuk orang mengenal dan mengetahui ilmunya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun ibadahnya tidak sama, walaupun daripada akhlaknya tidak sama, dengan modal cinta dan mirip dia akan dibangkitkan bersama para nabi dan para rasul. Amin. Allahumma. Ulama mengatakan bahwasanya illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kalian tidak sama ibadahnya dengan mereka, fatashabbahu, minimal mirip. Minimal mirip ini alhamdulillah mirip semuanya sama orang-orang saleh. Pakai gamis, pakai rida, ada yang pakai jubah. Semuanya mirip orang-orang saleh. Illam takun mithlahum fatashabbahu, jika kita tidak sama ibadahnya dengan mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, fatashabbahu, minimal mirip. Mirip bajunya, mirip akhlaknya, mirip rambutnya. Jangan miripnya Ronaldo aja. Jangan miripnya ada artis baru kuning merah dari jauh kayak kemucing. Kita mirip dengan orang yang soleh. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya mirip dengan orang yang baik, mirip dengan orang yang soleh, mirip dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, falahu, maka dia mendapatkan keberuntungan dunia dan akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan pesan, makanya itu kadang-kadang di antara mereka para habib berpesan, jangan tinggalkan kopiah putih. Jangan kemana-mana kalian, ini ada sirnya. Ada sir, ada rahasia khusus. Mungkin dia akan diselamatkan daripada musibah. Ada orang ada niat jahat, lihat kopiah putihnya, dia mundur takut. Karena apa? Ini adalah mengikuti salaf-salaf kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir. Dalam tafsir cerita Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Fir'aun mengejar Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Semua yang kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membelah lautan, menyeberang, Bani Israel semua selamat. Fir'aun di tengah-tengah laut dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir disebutkan satu yang selamat daripada tentaranya Fir'aun. Kok bisa, kata ulama? Kok bisa? Ini tentara Fir'aun adalah orang yang membenci Nabi Musa alaihissalam. Ingin membunuh Nabi Musa, ingin memerangi orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingin membunuh Nabi Musa. Kok bisa menjadi selamat? Ternyata diteliti oleh ulama bahwasanya ini orang daripada tentara Fir'aun, dia songkoknya, kopiahnya dia mirip dengan kopiahnya Nabi Musa alaihissalam. Songkoknya seumpama warna biru atau merah atau putih, sama songkoknya dengan Nabi Musa. Gara-gara sama dengan Nabi Musa juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita ini mirip daripada bajunya, akhlaknya mirip, ibadahnya mirip, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Rasulullah, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil orang-orang yang dia membantu di jalan Allah, membantu daripada dakwahnya mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dia tu'athir bik, tu'athir ila dzurriyyati. Kata ulama, jika tidak berfaedah kepada kamu manfaatnya sekarang, maka apa? Maka faedahnya tersebut akan diberikan kepada anak kamu dan keturunan kamu. Jika kita sekarang ini majlisan, hadir pengajian, hadir majelis, kita ini hidupkan daripada salawat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak Allah berikan kepada kita manfaatnya, maka apa? Diberikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang soleha. Amin, Allahumma amin. Insya Allah dengan kita, walaupun kita cinta betul-betul dengan mereka kepada Rasulullah, orang-orang yang soleh, jika kita tidak menjadi alim, maka insya Allah anak kita menjadi alim. Anak kita tidak menjadi alim, insya Allah keturunan kita menjadi alim. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan satu cerita daripada Abah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tak terkenal. Abah beliau yang bernama Idris ini orang biasa. Bukan keturunan daripada kiai, ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi cintanya dengan ilmu, cintanya dengan ulama, cintanya dengan majelis-majelis luar biasa. Jangankan 1 hari, 2 hari, atau 3 jam, 4 jam perjalanan. Sebulan perjalanan maka akan dihadiri oleh abahnya Imam Syafi'i, yaitu Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Akan hadir setiap majelis, hadir setiap majelis, hadir. Tidaklah ada seorang wali ulama yang datang kepada kotanya atau di luar kota yang baru dia dengar, kecuali daripada abahnya Imam Syafi'i dia hadir dan dia ikut dan dia belajar. Orang biasa. Akhirnya apa? Karena kegigihannya tersebut, cintanya dengan ulama, cintanya dengan ilmu luar biasa sekali, akhirnya mempunyai anak, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ratusan tahun telah meninggal, sampai sekarang kita kenal Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana ilmunya, bagaimana karangan-karangan kitabnya, sampai daripada madhab di Indonesia ini kita mengikuti daripada Imam Asy-Syafi'i. Berkat siapa? Berkat orang tuanya yang cinta majelis ilmu. Insya Allah kita ini yang cinta majelis. Tidak usah kita melihat diri kita ini anak siapa, keturunan siapa, atau siapa saja, atau titel kita siapa. Karena apa? Kita lihat, kita perjuangkan adalah kita cinta ulama, kita cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak mendapatkan kita menjadi orang yang alim, maka insya Allah anak dan keturunan kita insya Allah akan dialimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang sedikit ini, yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan umumnya kepada hadirin. InsyaAllah berkat majelis ini Allah kabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat insyaAllah. Dan insyaAllah semoga yang membantu daripada majelis ini, infak dan yang lain-lainnya, baik tenaga atau apa saja, insyaAllah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik. Dan semua kita semua ini diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Rabbi faj'alna mujtama'na wa yatu husnul khitami wa'adina ma qaz'alna min adayakal jisami wa krimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakanlah roh-roh kami, ya Allah, muliakanlah roh-roh kami, ya Allah, bilika khairil anami, dengan bertemu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wablighil muhtara anna min salatin wa salami, dan sampaikanlah salawat dan salamku ya kami ya Allah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.